Nama saya Nina Marina Laraswati dari kelompok 6. Saya akan mempresentasikan tentang lembaga perantara keuangan atau financial intermediaries. Jadi, lembaga perantara keuangan ini adalah lembaga yang digunakan oleh orang-orang untuk menyimpan uang dan menabung, dan lembaga tersebut juga menyediakan dana pinjaman bagi orang-orang yang ingin meminjam uang dari lembaga keuangan tersebut. Yang pertama, lembaga bank. Jadi lembaga bank ini biasanya digunakan orang-orang untuk menyimpan uang dan menabung, dan bank akan menggunakan simpanan uang tersebut untuk sebagai dana pinjaman bagi orang-orang yang ingin meminjam uang di bank. Bank akan membayar bunga simpanan kepada para nasabah yang sudah menabung, dan bank akan memberikan bunga pinjaman yang sedikit lebih tinggi dari bunga simpanan tersebut kepada orang-orang yang meminjam uang di bank ini. Bank juga digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran barang dan jasa yang akan dibeli oleh para nasabah. Yang kedua adalah reksadana. Reksadana ini adalah sebuah lembaga yang menjual saham kepada publik dan menggunakan hasil tersebut untuk membeli portofolio saham dan obligasi. Keuntungan dari reksadana ini adalah untuk orang-orang yang jumlah uangnya sedikit dapat dengan mudah melakukan diversifikasi. Contoh lembaga keuangan lainnya. Yang pertama adalah credit unions atau serikat kredit. Di Indonesia, lembaga ini biasanya disebut dengan koperasi simpan pinjam. Lembaga koperasi credit unions ini adalah lembaga keuangan yang hampir mirip dengan bank, yang anggotanya nanti akan mengumpulkan dananya nanti akan digunakan sebagai dana pinjaman bagi orang-orang yang ingin meminjam uang dan koperasi simpan pinjam tersebut akan memberikan bunga yang rendah. Yang kedua adalah pensiun fund atau dana pensiun. Jadi dana pensiun ini adalah sebuah badan hukum yang mengelola program pensiun.
lembaga ini menjanjikan kesejahteraan pada hari tua para pekerja. Contoh lembaganya itu Taspen, seperti itu. Contohnya jika ada pegawai negeri sipil yang sudah pensiun, sudah berumur 60 tahun, akan mengalami pensiun yang nanti akan digaji oleh pension fund tersebut sebagai biaya di hari tua. Yang ketiga adalah insurance companies atau perusahaan asuransi. Adalah sebuah perusahaan yang menyediakan berbagai polis asuransi untuk melindungi para nasabah dari berbagai resiko seperti kecelakaan maupun kesehatan ataupun kerugian dengan polis asuransi tersebut. Jadi jika seseorang memiliki polis asuransi, maka jika orang tersebut mengalami suatu kecelakaan pun nanti akan ditanggung oleh perusahaan asuransi tersebut karena dia memiliki polis asuransi. Yang keempat adalah loan shark atau rentenir. Jadi rentenir ini adalah orang-orang yang memberikan dana pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan uang, baik secara resmi maupun tidak resmi. Website memberikan uang pinjaman tersebut itu tidak melalui badan resmi, tidak seperti bank. Jadi pinjaman resmi ini pun juga diberi bunga yang tinggi sehingga mereka itu lebih mengutamakan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Jika orang yang meminjam tersebut tidak segera mengembalikan uang pinjaman dari rentenir, maka akan dipermalukan. Jadi rentenir ini biasanya menargetkan kepada keluarga-keluarga yang berpenghasilan rendah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmati akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya yaitu tentang saving and investment in the national income accounts atau tabungan dan investasi dalam perhitungan pendapatan nasional. Nah, kita harus mengingat bahwa GDP atau dalam bahasa Indonesianya PDB adalah pendapatan dalam suatu perekonomian dan pengeluaran total hasil barang dan jasa ekonomi. Kita dapat menuliskannya dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus ME, di mana Y adalah PDB yang terdiri dari 4 komponen, yaitu C konsumsi, I investasi, G belanja pemerintah, dan ME ekspor netto. Nah, terdapat beberapa identitas penting. Nah, di sini kita menganalisis bahwa perekonomian yang kita telah adalah
Apa itu perekonomian tertutup? Perekonomian tertutup adalah perekonomian yang tidak berinteraksi dalam perdagangan internasional, tidak juga terlibat dalam peminjaman dan pemberian pinjaman uang internasional. Nah, kita dapat menuliskannya dengan rumus Y sama dengan C plus I plus I. Kemudian untuk melihat apa yang ditunjukkan oleh identitas tersebut tentang mata keuangan, kita dapat mengurangkan C dan G. Kemudian rumusnya akan menjadi Y min C min G sama dengan I. Nah, dari sisi kiri dari persamaan adalah total pendapatan dalam perekonomian setelah membayar konsumsi dan belanja pemerintah. Nah, itu disebut dengan tabungan nasional atau tabungan saja dengan simbol S. Kemudian substitusikan S untuk Y, min C, min G. Nah, jadi persamaannya bisa ditulis dengan S sama dengan I. Persamaan ini menyatakan bahwa tabungan sama dengan investasi. Nah, tabungan nasional dapat ditulis dengan dua cara. Dengan membiarkan T menunjukkan jumlah yang dikumpulkan oleh pemerintah dari rumah tangga melalui pajak dikurangi dengan jumlah yang dibayar pemerintah ke rumah tangga dan bentuk pembayaran transfer seperti tunjangan pensiun. Rumus yang pertama yaitu S sama dengan Y min C min G. Kemudian untuk rumus yang kedua, S sama dengan Y min T min G ditambah T min G. Nah, kemudian the meaning of saving and investment atau makna tabungan dan investasi. Terdapat tabungan nasional atau national saving adalah hasil total pendapatan dalam ekonomi yang tersisa setelah dibayarkan untuk konsumsi dan pembelian yang dilakukan oleh pemerintah dengan simbol S. Kemudian terdapat tabungan swasta atau private saving adalah sisa penghasilan yang dimiliki oleh rumah tangga setelah membayar pajak dan konsumsi. Rumusnya yaitu Y min C min G. Kemudian terdapat tabungan publik atau public saving adalah sisa pemasukan pajak yang dimiliki pemerintah setelah membayar belanja. Dituliskan dalam rumus T min G. Kemudian terdapat surplus and deficit. Jika T lebih besar dari G, pemerintah mengalami surplus anggaran karena pemerintah menerima lebih banyak uang daripada yang dikeluarkan. Kemudian surplus dari T min G mencerminkan tabungan publik. Nah, jika G lebih besar daripada T, pemerintah mengalami defisit anggaran karena pemerintah membelanjakan lebih banyak daripada uang yang diterimanya dari pemasukan pajak. Nah, untuk perekonomian secara keseluruhan, tabungan haruslah sama dengan investasi. Dengan rumus yang tadi, S sama dengan I. Hasilnya harus sama. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anissa akan melanjutkan penyampaian materi tentang pasar dana pinjaman. Pasar keuangan mengkoordinasikan tabungan perekonomian dan investasi di pasar untuk dana pinjaman. Pasar dana pinjaman adalah pasar tempat di mana orang-orang ingin menabung memasok dana. Sedangkan orang-orang yang ingin meminjam uang untuk investasi meminta dana mereka.
Selanjutnya, dana pinjaman mengacu pada pendapatan semua orang yang telah memilih untuk menyimpan dan meminjamkan, daripada menggunakannya untuk dikonsumsi mereka sendiri. Selanjutnya ada permintaan dan penawaran untuk dana pinjaman. Yang pertama, ada tabungan. Penawaran dana pinjaman berasal dari orang-orang memiliki penghasilan tambahan yang ingin mereka simpan dan pinjamkan. Yang kedua, ada investasi. Permintaan terhadap dana pinjaman berasal dari rumah tangga dan perusahaan yang ingin meminjam untuk melakukan investasi. Selanjutnya ada tingkat bunga adalah harga dari pinjaman. Ini merupakan jumlah yang dibayar meminjam atas pinjaman dan jumlah yang diterima pemberi pinjaman pada tabungan mereka. Tingkat suku bunga di pasar untuk dana pinjaman adalah tingkat bunga real. Pasar keuangan bekerja seperti pasar lain dalam perekonomian. Keseimbangan penawaran dan permintaan terhadap dana pinjaman menentukan tingkat bunga real. Selanjutnya bisa dilihat dari figur 1. Pasar dana pinjaman. Suku bunga dalam perekonomian menyesuaikan dengan keseimbangan permintaan dan penawaran dana pinjaman. Penawaran dana pinjaman datang dari tabungan nasional, termasuk dari tabungan swasta dan tabungan publik. Permintaan terhadap dana pinjaman datang dari perusahaan-perusahaan dan rumah tangga yang ingin meminjam uang untuk tujuan investasi. Di sini suku bunga keseimbangan adalah 5% dan dana pinjaman sebesar 1.200 miliar ditawarkan dan diminta. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah yang mempengaruhi tabungan dan investasi. Yang pertama ada pajak dan tabungan. Yang kedua ada pajak dan investasi. Yang ketiga ada defisit anggaran pemerintah. Kebijakan yang pertama ada intensif tabungan. Pajak atas pendapatan bunga secara substansial mengurangi hasil masa depan dari tabungan saat ini, dan sebagai akibatnya mengurangi intensif untuk menyimpan. Ada penurunan pajak. Penurunan pajak itu meningkatkan intensif bagi rumah tangga untuk menghemat pada setiap tingkat bunga yang diberikan. Kurva penawaran dana pinjaman bergeser ke arah S1 ke S2. Tingkat bunga equilibrium menurun. Yang ketiga, kuantitas dana pinjaman yang diminta meningkat. Bisa dilihat figur 2, kenaikan penawaran dana pinjaman. Kenaikan penawaran dana pinjaman, perubahan pada undang-undang perpajakan mendorong orang-orang untuk menabung lebih banyak, akan menggeser kurva penawaran dana pinjaman ke kanan dari S1 ke S2. Sebagai hasilnya, suku bunga keseimbangan akan jatuh, dan suku bunga yang lebih rendah akan menstimulasi investasi. Di sini suku bunga keseimbangan jatuh dari 5% menjadi 4%. Dan jumlah keseimbangan dana pinjaman yang disimpan dan diinvestasikan naik dari 1.200 miliar menjadi 1.600 miliar.